Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bisa berjumpa pada kesempatan siang hari ini dalam mata kuliah Teknik Tegangan Tinggi. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena hanya dengan hidayahnya kita dapat berkumpul di tempat ini. Terlebih dahulu dalam perkuliahan pertama ini saya memperkenalkan diri, nama saya Parlin Siagian. Saya adalah dosen tetap di Universitas Pembangunan Pancabudi, mengajar sejak tahun 2019. Kepada adik-adik semua yang mengikuti perkuliahan ini, saya sampaikan bahwa poin-poin penilaian dalam perkuliahan selama satu semester ini diantaranya adalah kedisiplinan, yakni kedisiplinan dalam mengikuti perkuliahan, kemudian juga keaktifan dalam perkuliahan, dan seterusnya adalah mengerjakan tugas dan kuis. Jadi selama satu semester kita akan membahas mengenai teknik tegangan tinggi. Saya mengharapkan kepada kita semua, pada adik-adik semua untuk dapat disiplin dalam waktu, baik memulai perkuliahan. Baiklah adik-adik semua, dalam perkuliahan yang pertama ini, saya akan menyampaikan pengantar mengenai teknik tegangan tinggi. Saya akan share presentasi saya. Jadi mata kuliah tegangan tinggi atau teknik tegangan tinggi, sebenarnya dalam mata kuliah teknik tegangan tinggi ini eh, lebih banyak membahas kepada bagaimana kita membangkitkan tegangan tinggi atau kita membuat tegangan tinggi. Kemudian ada banyak atau beberapa, katakanlah beberapa mata kuliah lain yang berkaitan dengan mata kuliah teknik tegangan tinggi ini. Di antaranya adalah gejala medan tinggi, kemudian juga mata kuliah peralatan tegangan tinggi, yang semuanya juga membahas mengenai praktek yang menggunakan ataupun peralatan-peralatan yang menggunakan tegangan tinggi. Nah, makanya di perkuliahan ini kita lebih fokus membahas mengenai pembangkitan tegangan tinggi serta pengujian tegangan tinggi. Untuk buku referensi, saya mengambil buku salah satunya. Silakan kalian menggunakan buku yang lain. Saya menggunakan buku teknik tegangan tinggi yang sudah lama terbitannya ini, karangan Artono Aris Munandar. Silakan Anda miliki bukunya, atau juga buku referensi yang lain yang berhubungan dengan teknik tegangan tinggi. Pertama, kita membahas ataupun mereview tentang sistem ketenaga listrikan yang dapat digambarkan secara sederhana seperti berikut ini. Jadi sistem tenaga listrik, saya selalu setiap kali melaksanakan mengajar kuliah di teknik elektro selalu menyampaikan ataupun memaparkan gambar sistem ketenaga listrikan ini. Karena apapun dimanapun kita sebagai seorang sarjana teknik elektro ataupun belajar mengenai teknik elektro itu adalah belajar ataupun kita membuat katakanlah pembahasan-pembahasan atau berusaha memahami sistem ataupun cara kerja yang berada di sistem ketenaga listrikan ini, baik itu kita di pusat pembangkit, di gardu induk, transmisi, kemudian di distribusi, bahkan di bebannya atau usernya. Oleh karena itu, maka ketika kita membahas tentang ilmu-ilmu elektro itu, maka tidak terlepas dari sistem ini, di mana kita akan membahasnya dalam cakupan sistem ketenaga listrikan ini.
Nah, kalau kita lihat mulai dari pusat pembangkit, kita belajar mengenai mesin-mesin listrik, kemudian juga ada penggerak mula, kemudian di gardu induk ini fungsinya adalah menaikkan tegangan sampai ke transmisi, kemudian ke distribusi dan ke beban. Jadi semua mata kuliah yang ada di teknik elektro adalah membahas pada cakupan yang ada di sistem ketenaga listrikan ini. Makanya gambar sistem ketenaga listrikan ini kita semua harus memahami di luar kepala, menjelaskan fungsi-fungsi daripada sistem ketenaga listrikan yang ada ini. Kita tahu bahwa dalam sistem ketenaga listrikan pada gardu induk ini, fungsinya adalah menaikkan tegangan yang diambil ataupun didapatkan dari generator kepada tegangan transmisi yang siap ditransmisikan atau dikirimkan ke suatu tempat yang jauh atau pusat-pusat beban yang jaraknya jauh dari pembangkit. Dan ketika tegangan memasuki gardu induk itu masih tegangan terminal daripada generator. Kemudian dia dinaikkan menjadi tegangan tinggi, itu ada yang 150 kV, ada yang 300 kV, ada yang 500 kV, bahkan ada yang 1000 kV pada saat ini. Jadi semua tegangan itu dinaikkan menjadi tegangan transmisi. Jadi kalau kita mengirimkan energi listrik kepada konsumen, maka kita berusaha bagaimana selama di jalan listrik kita itu tidak mengalami pengurangan atau yang disebut dengan rugi-rugi. Jadi seperti halnya kita mengirimkan barang jualan kita, maka namanya transmit, artinya mengirimkan. Kita mau bahwa barang jualan kita itu terus sampai kepada konsumennya tanpa ada pengurangan di jalan atau rugi-rugi yang ada di jalan. Kalau banyak sekali rugi-rugi yang ada di jalan, tentunya kita akan berkuranglah penghasilan kita atau keuntungan daripada usaha kita. Begitu juga dengan tenaga listrik ini. Tenaga listrik ini juga merupakan suatu produk dari pembangkit yang harus kita kirimkan kepada konsumennya. Konsumennya yaitu masyarakat, industri. Semuanya adalah pemakai tenaga listrik. Selama masa transmisi, pengiriman, tentunya listrik kita tidak boleh berkurang. Atau kalau berkurang ya jangan terlalu banyak sehingga membuat kerugian dalam bisnis pembangkit kita. Oke. Maka untuk itu agar rugi-rugi yang ada di jaringan atau di transmisi pada saat mentransmisikan itu tidak terlalu besar, maka dilakukan penaikan tegangan menjadi tegangan tinggi. Seperti tadi contohnya 150.000 volt atau 150 kV. Hal ini kenapa? Karena dalam satu rumusan bahwa delta PT atau daya yang ditransmisikan, dikirimkan dari pembangkit, ada daya, ya, katakanlah kalau barang itu ada satu truk barang misalnya, atau beberapa truk barang, akan dikirimkan dari pabrik, maka selama di jalan, barang tersebut akan mengalami rugi-rugi yang namanya, ini harus ada rugi-rugi. Mungkin ini ya setoran-setoran di jalan lah, atau
biaya makan sopir kalau di usaha kita misalnya kan. Nah, rugi-ruginya itu adalah 3 kali I kuadrat R. Kenapa ada angka 3? Sorry. Kenapa ada angka 3? 3 ini karena biasanya mengirimkan tenaga listrik itu 3 fasa. Nah, fasa 1, fasa 2, dan fasa 3. Atau katakanlah R, S, dan T. Makanya 3. Kemudian I kuadrat R. I kuadrat R ini adalah rugi-rugi pada logam yang mempunyai tahanan, nilai tahanan. Semakin besar tahanan daripada logam ataupun penghantar kita, maka tentunya rugi-ruginya akan makin besar. Karena setiap aliran arus itu akan dihambat oleh namanya tahanan ini. Tahanan ini fungsinya adalah ataupun tugasnya adalah menghambat laju daripada elektron. Nah, jadi tahanan juga dalam dasar teknik elektro juga kita sudah mengenal bahwa tahanan karena bahan tersebut memang mempunyai namanya hambatan jenis. Jadi setiap jenis daripada logam itu mempunyai nilai tahanan tertentu atau hambatannya. Sejauh mana dia jenis unsur daripada tahanan tersebut mudah terionisasi atau tidak. Itulah yang mempengaruhi jenis tahanan ataupun hambatan dari suatu penghantar. Jadi katakanlah kalau penghantarnya misalnya terbuat dari tembaga, karena tembaga itu adalah kuprum atau Cu yang memang unsurnya mempunyai atom terluar yang mudah terionisasi, maka tembaga ini termasuk bahan yang mempunyai tahanan rendah. Artinya setiap elektron, setiap molekul-molekulnya akan mudah memindahkan atau terionisasi, memindahkan elektron yang mengalir dari kutub positif daripada listrik atau pembangkit listrik. Nah, jadi tahanan ini suatu karakteristik setiap bahan yang namanya hambatan jenis. Jadi tahanan dalam transmisi tenaga listrik atau disimbolkan dengan R, besarnya kerugian yang ada di transmisi ketika transmisi sampai ke konsumen kita itu besarnya adalah 3 I kuadrat R. Kalau kita misalnya mengabaikan arus kapasitif yang sebenarnya ada pada jaringan atau transmisi ya, dan namanya arus kapasitif, maka arus atau I di sepanjang kawat transmisi sama dengan I sama dengan P per akar 3 VR cos Pi. Ada Pi-nya ya. Nah, jadi arus di jaringan transmisi kita itu adalah P per akar 3 VR cos Pi. Kemudian kita substitusikanlah persamaan 2 ke persamaan 1 agar kita mendapatkan bahwa rugi-rugi di transmisi itu besarnya adalah delta PT bahwa delta PT sama dengan, kalau kita masukkan ke sana berarti P kuadrat R per VR kuadrat cos kuadrat Pi. Jadi angka 3-nya jadi hilang ya, karena
P itu P kuadrat per akar 3 dikuadratkan jadi 3 PR kuadrat cos pi. Jadi rugi-rugi pada jaringan transmisi itu menjadi P kuadrat kali R dibagi VR kuadrat cos pi. Di mana delta PT adalah rugi-rugi total dari transmisi. Jadi ini adalah tenaga listrik ataupun tenaga listrik yang berkurang selama di perjalanan. I arus pada kawat transmisi dalam ampere. Kemudian R adalah tahanan kawat transmisi per fasanya dalam satuan ohm. P yang ini ya. P ini adalah daya beban pada ujung penerima transmisi dalam watt. Jadi P ini adalah daya yang diterima oleh konsumen. Kemudian VR, tegangan fasa-fasa ujung penerima transmisi. V receiving artinya ya, VR ini. Itu tegangan pada fasa yang pada penerima atau pada beban. Kemudian cos pi adalah faktor daya dari beban. Jadi faktor daya itu pada beban, bukan pada pembangkitnya. Jadi ini komponen rugi-rugi pada transmisi sistem tenaga. Nah, di sini kita melihat bahwa rumusnya itu adalah delta PT sama dengan P kuadrat R per VR kuadrat cos kuadrat pi. Inilah rumus daripada rugi-rugi pada transmisi. Jadi rugi-rugi transmisi itu berbanding lurus dengan besarnya tahanan. Nah, kalau kita lihat di sini, PT itu berbanding lurus atau sebanding dengan tahanan R ini. Dan juga berbanding dengan kuadrat daya yang diterima oleh beban. Artinya di sini makin besar daya yang diterima oleh beban, maka rugi-rugi juga akan pasti makin besar. Begitu juga makin tinggi tahanan, maka rugi-rugi juga akan makin besar. Sehingga suatu penghantar yang baik adalah yang mempunyai rugi-rugi yang rendah atau R yang rendah, sehingga rugi-rugi pada transmisi itu juga menjadi rendah. Kemudian juga berbanding terbalik dengan VR kuadrat. Berbanding terbalik dengan kuadrat tegangan transmisi, sehingga pengurangan rugi-rugi dilakukan dengan mempertinggi tegangan transmisi. Jadi tegangan transmisi makin ditinggikan, rugi-rugi akan berkurang. Kenapa? Karena kuadrat daripada tegangan transmisi itu menjadi pembagi daripada daya atau rugi-rugi daya pada jaringan transmisi. Nah, ini tadi contohnya di gardu induk. Ini peralatan-peralatan yang menggunakan tegangan tinggi. Jadi tegangan tinggi, kalau kita pahami adalah tegangan yang di atas 20 kV atau 20.000 volt. Di atas 20.000 volt itu sudah dikatakan sebagai tegangan tinggi. Jadi yang ada di transmisi sebesar 150.000 volt adalah tegangan tinggi. 70.000 volt juga adalah tegangan tinggi. 20.000 volt masih dikatakan tegangan menengah. Nah, kalau kita lihat dalam suatu gardu induk ini memiliki trafo step up
Semuanya ini bekerja pada level ataupun tingkatan tegangan tinggi. Sehingga dia harus nanti diuji dengan tegangan tinggi juga peralatan-peralatannya. Jadi tidak boleh kita misalnya membeli peralatan tanpa terlebih dahulu kita uji. Nah, untuk mengujinya itu harus digunakan tegangan tinggi. Karena nanti juga peralatannya akan digunakan pada tegangan tinggi. Ada 5 hal utama membedakan peralatan tegangan tinggi dengan tegangan rendah. Yang pertama, sistem isolasinya. Nah, jadi kalau sistem isolasi pada tegangan rendah itu cukup sedikit. Kemudian kalau di tegangan tinggi itu harus sangat besar isolasinya. Kemudian ukuran komponen peralatan yang menghantarkan arus. Nah, tentunya kalau ada arusnya, ukuran komponennya pada tegangan tinggi itu tentunya ukurannya harus lebih besar. Kemudian juga ya isolasinya juga harus lebih baik. Nah, kalau yang tadinya isolasinya cuma setengah sentimeter, mungkin pada tegangan tinggi harus sampai beberapa sentimeter. Kemudian sistem pendinginannya. Sistem pendinginan pada tegangan tinggi juga harus sangat baik. Nah, karena dia harus karena dia bekerja pada tegangan tinggi sehingga akan besar panas yang diperolehnya. Kemudian penyambungan konduktor, cara penyambungan konduktor juga berbeda nanti dengan tegangan rendah. Kemudian pelindung tegangan lebihnya juga harus tentu ukurannya juga lebih besar. Kemudian sistem isolasinya, sistem isolasi peralatan tegangan tinggi, memang ada mata kuliah tersendirinya sebenarnya untuk sistem isolasi ini. Kalau kita perhatikan di sini, tekanan medan elektrik pada isolasi. Jadi isolasi kalau dikenakan tegangan, maka dia akan mendapatkan namanya electric field stress atau tekanan medan listrik, medan elektrik. Karena apa? Karena isolasi itu sendiri sebenarnya dia akan karena dia suatu bahan juga ketika diberikan tegangan tentunya dia akan merespon tegangan tersebut dengan mungkin molekul-molekul daripada isolasi itu akan terkutup. Karena apa? Karena dikenakan dia tegangan tinggi. Jadi itulah yang dinamakan tekanan atau stres ya, pada isolasi. Pada isolasi itu kan akan terjadi stres atau penekanan. Kemudian V adalah tegangan kerja peralatan, oke, tegangan kerja. Kemudian S adalah jarak susunan elektroda. Jarak antara kutub positif dan kutub negatif. Konstruksi isolasi dibuat sedemikian hingga mampu memikul tekanan medan elektrik yang tinggi dengan cara satu, memperbesar dimensi bahan isolasi, jadi bahan isolasinya ukurannya atau ketebalannya juga harus diperbesar. Yang kedua, mengendalikan tekanan medan elektrik. Tekanan medan elektriknya harus dikendalikan. Bagaimana mengendalikannya? Jadi kita lihat.
Nah, satu adalah memperbesar dimensi bahan isolasi ini karena dia tegangan tinggi. Nah, dia dari sebelah kiri ini untuk 35 kP, yang 110 kP itu sudah jadi 2 kali lipat lebih ukurannya daripada ukuran yang 35 kV. Jadi dari ukuran sendiri udah berbeda ya, karena dia dipergunakan untuk tegangan tinggi, jadi dia lebih besar isolasi. Ini isolator. Kemudian kita mengendalikan tekanan medan elektrik seperti yang poin tadi. Jadi setiap bahan itu ada tekanan medan elektrik. Untuk mengendalikannya supaya tekanan medan elektrik itu berkurang. Satu, menata bagian peralatan agar membentuk susunan elektroda sedemikian rupa hingga tekanan medan elektrik pada sistem isolasi menjadi berkurang. Jadi ada rekayasa penyusunan elektroda. Elektrodanya disusun sehingga dia mempunyai tekanan medan elektrik yang rendah. Bagi contoh, misalkan kalau susunannya itu seperti gambar ini, yang gambar pertama ini susunannya, maka distribusi medan listrik yang ada di antara ataupun dalam sistem dua elektroda ini menjadi seperti ini. Nah, elektrik stressingnya. Tapi kalau susunannya seperti ini dengan jarak sama-sama S, tapi ada yang elektroda pelat dan ada juga elektroda berbentuk katakanlah berbentuk tabung. Tekanan medan listriknya menjadi seperti ini. Artinya tekanan medan listrik pada tempat yang datar ini dia lebih kecil, ya. Sementara tekanan pada tempat yang runcing atau katakanlah berbentuk oval ini menjadi lebih besar, ya. Oke. Jadi bentuknya seperti ini. Kalau yang tadi rata, bagiannya karena dua-duanya runcing ataupun oval, maka bentuk medan listriknya juga besar sama-sama di kiri dan kecil di tengah-tengah. Jadi tekanan medan listrik akan berpengaruh daripada bentuk elektrodanya. Dalam hal ini elektrodanya itu adalah bagian yang dikenakan tegangan atau yang diisolasi. Nah, yang mengapit isolasi tersebut itulah namanya mengapit dua konduktor tersebut, itulah namanya isolasi, dan dia akan mendapatkan tekanan dari tegangan pada kedua elektroda yang mengapitnya. Kemudian mengendalikan tekanan medan listrik juga seperti di gambar ini, saat membuat elektroda perata tegangan yang berfungsi meratakan distribusi tegangan pada sistem isolasi. Jadi tadi kan adanya distribusi tegangan yang tidak rata, sehingga pada tempat yang distribusi tegangannya itu tinggi, dia tentunya akan mudah untuk rusak atau gagal karena isolasi mengalami tekanan medan listrik. Kemudian elektroda perata internal, ada elektroda perata eksternal, dan ada elektroda perata intermediasi. Nah, jadi ini. Kemudian elektroda tegangan tinggi, seperti ini elektroda internalnya. Kemudian mantel isolasi. Ini cara-cara kita membuat agar tekanan medan di elektrik itu jadi kurang. Ini elektroda perata intermediasi namanya. Jadi dengan membuat pelat-pelat hitam ini, seperti hitam ini akan membuat dia menjadi terdistribusi dengan rata. Kemudian konduktor peralatan tegangan tinggi dengan adanya rugi-rugi pada
jaringan tadi, yaitu sebesar I2 R, akan menimbulkan panas. Kemudian dengan itu akan menaikkan suhu dari konduktor. Suhu dari konduktor akan naik. Kemudian isolasi kabel penghantar yang jelek akan mengakibatkan kerusakan ataupun gangguan yang lebih besar dengan adanya rugi-rugi atau panas ini. Apalagi sampai terjadi kegagalan isolasi. Kemudian penyebaran panas dari inti kabel akan berkurang, kemudian memperkecil tahanan inti, memperbesar ukuran penampang. Nah, jadi ini cara untuk mengurangi rugi-rugi tadi atau delta P tadi. Dengan bagaimana mengurangi suhu konduktor. Karena kalau konduktornya itu suhunya tinggi, dia akan merusak isolasi kabelnya. Bagaimana memperkecil tahanan inti, kemudian memperbesar ukuran penampang. Makin besar kabelnya, makin kecil tahanannya. Konduktor peralatan tegangan tinggi, ada beberapa nih ya contohnya. Jadi untuk konduktor pada tegangan tinggi itu berbeda dengan pada tegangan rendah. 4 tingkat tegangan yang mungkin dipikul oleh peralatan. Jadi dalam peralatan tegangan tinggi itu ada 4 sampai saat ini kemungkinan yang akan diderita oleh si peralatan tadi, peralatan tegangan tinggi tadi. Yang pertama adalah tegangan kerja kontinu. Sudah jelas, kalau tegangan kerja kontinu ya dia memang harus memikul tegangan tersebut. Karena tegangan kerjanya itu adalah tegangan yang selalu dipikul ataupun menjadi tegangan kerja peralatan. Misalnya 150.000 volt atau 150 kV atau 300 kV atau 500 kV atau 1 juta kV misalnya. Seribu kV, maksud saya 1000 kV misalnya. Itu adalah tegangan kerjanya yang akan selalu dipikul. Yang kedua adalah tegangan lebih frekuensi daya. Maksudnya tegangan lebih tetapi masih pada frekuensi 50 Hz kalau untuk sistem di Indonesia. Jika terjadi hubung singkat satu fasa ke tanah yang mengakibatkan kenaikan tegangan pada kedua fasa lainnya. Nah, kita sudah belajar ini ya pada pembumian sistem tenaga listrik. Mungkin Anda sudah belajar atau belum, saya nggak tahu. Jadi ketika terjadi gangguan satu fasa ke tanah, maka dua fasa lainnya yang tidak terganggu itu akan naik tegangannya menjadi akar 3 kali pada tegangan semulanya. Yang ketiga, tegangan lebih surya hubung. Ini oleh petir ya biasanya. Bukan, ini yang surya hubung oleh switching. Ketika terjadi switching, maka akan timbul tegangan surja namanya, atau tegangan impuls. Bentuk tegangannya impuls. Kemudian ada tegangan lebih surya petir. Nah, ini terjadi karena adanya petir. Petir yang menyambar akan mengakibatkan pada peralatan tersebut terjadi tegangan, induksi tegangannya yang mengakibatkan naiknya tegangan pada peralatan itu. Oke. Kemudian ada beberapa alat pelindung tegangan lebih. Jadi kalau terjadi tegangan lebih sebelah kirinya, tegangan lebih, kemudian isolasinya bagus, maka biaya karena untuk mengantisipasi atau melindungi peralatan dari tegangan lebih,
maka isolasinya harus bagus. Kalau isolasinya harus bagus, berarti biaya pembuatan isolasi menjadi mahal. Kemudian juga proteksi terhadap isolasi tadi, seperti kita bahas dalam sistem proteksi tadi, harus ada proteksi. Kemudian setelah itu akan menjadi investasi dan perawatan yang mahal, karena alat proteksi tadi seperti kita bahas dalam mata kuliah proteksi bahwa harus dilakukan perawatan secara kontinu. Nah, maka investasi dan perawatan pun akan menjadi mahal. Jadi itu untuk pengantar daripada teknik tegangan tinggi ini. Jadi artinya apa sih yang membuat kita perlu dengan teknik tegangan tinggi ini? Kemudian kita masuk ke misalnya di sini kita tadi sudah menyinggung sedikit ya mengenai tegangan tinggi itu, tegangan di level berapa. Dikatakan tegangan tinggi merupakan tegangan yang dianggap cukup tinggi oleh para teknisi listrik, sehingga diperlukan pengujian dan pengukuran dengan tegangan tinggi yang bersifat khusus dan berdasarkan aspek subjektif dan objektif. Jadi peralatan tegangan tinggi harus dilakukan pengujian juga, nanti alat-alat untuk tegangan tinggi ini dilakukan pengujian dengan tegangan tinggi juga yang mempunyai sifat-sifat khusus. Jadi sifat-sifat khusus daripada tegangan tinggi yang akan dipergunakan ini berguna untuk menguji betul-betul peralatan tersebut akan layak digunakan. Karena peralatan tegangan tinggi itu sudah kita pasang di tempat yang cukup sulit dan juga menggunakan investasi biaya yang mahal. Katakanlah misalnya berada di atas menara, maka kalau terjadi kerusakan peralatan tegangan tinggi tersebut, maka untuk menggantinya itu akan menjadi pekerjaan tersendiri yang tidak mudah gitu kan. Makanya sebelum dia dipasang haruslah diuji terlebih dahulu akan terjadi kerusakan atau tidak. Tegangan tinggi ada tegangan tinggi normal. Ya, tegangan tinggi normal ya 150 kV atau 250 atau 300 ataupun 1000 kV tadi. Artinya tegangan tinggi yang akan dipikul terus oleh peralatan yang sengaja dibuat untuk tegangan transmisi. Kemudian ada tegangan tinggi lebih yang dia hanya bisa ditahan oleh sistem dalam waktu terbatas. Jadi dia cuma terbatas saja bisa menahan tegangan tinggi tersebut. Kemudian penggolongan tegangan tinggi, ada tegangan tinggi digolongkan menjadi 3 berdasarkan bentuknya, sebabnya, kemudian sifat atau asalnya. Jadi dari bentuknya ada tegangan tinggi tertentu, ada dari sebabnya juga ada tegangan tinggi tertentu, dan dari sifatnya juga seperti itu. Kalau dari bentuknya, bila digolongkan menurut bentuknya, maka tegangan tinggi dibagi menjadi 2, yaitu ada yang periodik, bentuk gelombang tegangan sinusoidal 50 Hz.
Contohnya adalah over voltage, jadi tegangan lebih, itu frekuensinya 50 Hz. Tapi dia dia periodik. Kemudian ada yang aperiodik, bentuk gelombang tegangan impuls misalnya. Sumbernya dari petir dan switching. Jadi over voltage tadi ada tegangan lebih misalnya ya karena pelepasan beban secara tiba-tiba. Beban dilepaskan secara tiba-tiba maka akan terjadi tegangan tinggi, tetapi tegangan tingginya masih berfrekuensi 50 Hz. Ada juga yang enggak berfrekuensi 50 Hz atau yang tidak periodik, aperiodik, yang dibuat oleh petir dan switching peralatan. Bentuknya itu dia menjadi bentuknya sebentar. Bentuk tegangan impulsnya adalah seperti ini. Nah, ini yang petir tadi. Petir tadi bentuknya adalah impuls, tidak periodik. Jadi dia tidak akan tercipta yang kedua kalinya seperti ini. Jadi dia tidak periodik. Kemudian berdasarkan sebabnya, tegangan tinggi itu ada dua, ada internal dan eksternal. Kalau internal berarti dari sistem tenaga listrik itu sendiri, sementara kalau eksternal itu ya seperti dari petir dan lain sebagainya. Berdasarkan sifatnya, maka tegangan tinggi ini dibagi menjadi beberapa sifatnya, yaitu dari ada yang alamiah, kemudian ada yang buatan, ada yang alamiah dan ada yang buatan. Yang alamiah dari luar sistem, contoh petir. Kemudian yang dari buatan, contohnya adalah switching. Ketika terjadi switching, artinya perilakunya dibuat dalam sistem itu sendiri. Jadi ada dasar-dasar pengujian tegangan tinggi, kegagalan pada alat listrik umumnya terjadi karena kegagalan pada isolasi. Nah, jadi peralatan listrik dalam sistem tenaga kita menjadi gagal atau rusak itu karena kegagalan isolasinya, kerusakan isolasinya. Terbakar pompa itu karena isolasinya yang terbakar karena panas, misalnya trafo juga terbakar karena mungkin minyaknya sudah kotor dan terbakar, ataupun isolasi pembalut isolasi daripada kabel tersebut rusak sehingga terjadi short circuit atau hubung singkat. Itu semua adalah penyebab kegagalan dari peralatan listrik. Oleh karena itu, maka peralatan isolasi tersebut harus dilakukan pengujian dan diperhatikan agar jangan sampai terjadi kegagalan isolasi. Satu kegagalan isolasi disebabkan oleh, pertama adalah penuaan atau aging, kemudian kerusakan mekanis. Ya mungkin kalau ini koyak lah kabelnya, kalau kayak ini koyak atau terbentur, tergesek dia sehingga dia bisa bocor. Kemudian berkurangnya kekuatan di elektrik. Nah, berkurang kekuatan di elektrik ini biasanya misalnya disebabkan karena sering terkena tegangan lebih tinggi. Nah, karena kekuatan di elektrik ini dia berpengaruh oleh tegangan yang dikenakan. Kalau tegangan yang dikenakannya itu adalah tegangan tinggi terus menerus, maka dia akan cepat mengalami kerusakan. Kemudian waktu pemakaian juga karena sudah lama dipergunakan, maka peralatan tersebut akan mengalami kegagalan juga atau kerusakan. Kemudian terkena tegangan lebih, sama seperti berkurangnya kekuatan di elektrik tadi, karena terlalu sering kena tegangan lebih yang sangat tinggi, maka dia akan mengalami
kegagalan. Nah, di sini kita melihat juga dasar-dasar pengujian tegangan tinggi. Jadi menemukan bahan di dalam atau menjadi komponen suatu alat tegangan tinggi yang kualitasnya tidak baik atau yang cara pembuatannya salah. Jadi tujuan dari pengujian tegangan tinggi itu adalah bagaimana menemukan kalau ada bahan itu yang rusak, sehingga jangan sampai kalau barang yang rusak itu dipasang di peralatan. Makanya diuji dahulu dengan tegangan tinggi untuk mengukur kekuatan daripada peralatan itu. Kemudian memberikan jaminan bahwa alat-alat listrik dapat dipakai pada tegangan normalnya untuk waktu yang tak terbatas. Jadi dengan adanya pengujian tegangan tinggi pada peralatan tersebut, itu menjadi garansi kepada kita, atau katakanlah dalam hal ini misalnya penyedia layanan tenaga listrik, PLN, alat-alatnya itu bisa dipergunakan pada tegangan normalnya atau pada tegangan kerjanya, dan dalam waktu yang tidak terbatas, atau katakanlah bukan tidak terbatas, tapi dalam waktu yang lama, cukup lama. Ada jaminan. Dari mana kita tahu jaminannya? Setelah peralatan itu diuji. Kemudian yang C, memberikan jaminan bahwa isolasi alat-alat dapat tahan terhadap tegangan lebih yang didapati dalam praktek operasi sehari-hari untuk waktu terbatas. Nah, kalau misalnya tegangan impuls ataupun tegangan petir, ya dalam waktu yang terbatas. Asal dia bisa memikul atau terkena tegangan petir tanpa rusak dalam waktu yang terbatas, maka dia sudah dapat dikatakan lolos dalam uji tegangan tinggi terhadap peralatan-peralatan itu. Nah, ini bentuk tegangan yang digunakan untuk pengujian itu adalah, kalau kita lihat di sini VN yang garis putus-putus. Nah, yang putus-putus ini adalah tegangan normal, katakanlah 150 kV atau 200 kV atau 300 atau 500 atau 1000 kV tadi kan. Kemudian VL adalah tegangan lebih. VL ini tegangan lebih. Inilah tegangan yang mungkin kena atau diderita oleh jaringan tegangan tinggi sebesar ini. 2 kali lipat lebih ya. Kemudian TB adalah waktu pengujian. TB itu adalah waktu pengujian. Berapa lama sih dia diuji? Itu sebesar TB. Jadi tidak diuji dalam waktu yang lama misalkan. Jadi kalau diuji dalam waktu yang lama, ya pengujian untuk tegangan normal. Gitu kan. Tapi kalau untuk pengujian tegangan lebih, katakanlah tegangan impuls dan lain sebagainya, itu cuma di waktunya sebesar TB. Yang tegangannya itu tinggi. Jadi kalau waktunya sangat singkat, maka pasti tegangan yang digunakan itu akan lebih tinggi. Gitu. Nah, ini tegangan pengujian contohnya. Tegangan pengujian yang satu itu pengujian ketahanan pada tegangan V work atau kerja selama 1 menit. Jadi tegangannya pun tegangan kerja ya. Kemudian yang nomor 2 adalah pengujian lompatan dengan tegangan lompatan atau V-volt atau tegangan gangguan. Jadi tegangannya juga lebih tinggi, waktunya juga waktunya tidak terlalu lama ya, tapi dia tegangannya lebih tinggi. Kalau ini waktunya lama, kalau ini waktunya sedikit, tegangannya kan tinggi kan. Kemudian pengujian kegagalan dengan tegangan gagal atau breakdown, VB ini breakdown, tegangan breakdown, maka dia lebih lama, lebih sebentar. Nah, tapi tegangannya lebih tinggi. Jadi itulah perbedaan pengujian dengan tegangan tinggi untuk peralatan kita ini. Ada yang sebentar, ada yang lama. Nah,
Ada pengujian itu namanya withstand test atau pengujian ketahanan. Sebuah tegangan tertentu diterapkan untuk waktu tertentu. Bila tidak terjadi lompatan api atau flashover atau destructive discharge, maka pengujiannya dianggap memuaskan. Jadi alat itu diberikan tegangan dengan besar tertentu sesuai dengan dia nanti akan digunakan untuk tegangan berapa, misalnya 150.000 volt, diberikanlah tegangan 150.000 volt dalam waktu tertentu, tentunya waktunya cukup lama ya. Nah, apakah dia terjadi flashover atau destructive discharge? Kalau tidak, maka dianggap alat tersebut layak digunakan pada tegangan kerja tersebut. Kemudian ada discharge test atau pengujian pelepasan. Tegangan yang dinaikkan sehingga terjadi pelepasan pada benda yang diuji. Tegangan pelepasan lebih tinggi dari tegangan ketahanan. Pengujian dapat dilakukan dengan suasana kering, udara biasa, dan udara basah, menirukan keadaan hujan. Misalnya. Nah, apakah dia terjadi pelepasan muatan atau tidak? Kemudian breakdown, pengujian kegagalan. Tegangan dinaikkan sampai terjadi kegagalan atau breakdown di dalam benda spesimen yang diuji. Jadi sampai tembus, sampai rusak peralatan tersebut. Nah, berapa sih nilai tegangan yang merusak peralatan itu? Nah, apakah dia dekat dengan tegangan, katakanlah tegangan kerja, misalnya 150.000 volt, spesimen atau contoh isolasi tersebut di 160.000, udah jebol dia misalnya. Maka ini berarti dia tidak lolos untuk 150.000. Karena apa? Karena tegangan 150.000 itu tegangan normal. Nah, jika dia menderita atau kena dengan tegangan gangguan yang waktunya sebentar, bisa lebih dari 160.000, bisa sampai 170.000. Maka alat itu harus tahan terhadap tegangan-tegangan itu. Kemudian ada istilah-istilah pengujian. Yang pertama itu discharge atau pelepasan muatan. Fenomena di mana terjadi kegagalan isolasi karena tekanan di elektrik yang menyebabkan hilangnya tegangan dan meningkatnya nilai arus. Kemudian ada spark over atau percikan listrik. Discharge yang terjadi pada udara dan gas yang tidak mengikuti permukaan bahan isolasinya. Kemudian ada flashover atau lompatan listrik. Discharge yang terjadi pada udara dan gas yang mengikuti permukaan bahan isolasi. Jadi kalau flashover itu mengikuti lengkung bahan isolasinya, kemudian kalau spark over itu terjadi pada udara, kalau flashover itu mengikuti bentuk permukaan isolator, katakanlah isolator porselin yang ada di tegangan tinggi, dia mengikuti lekuk daripada bentuk isolator. Tapi kalau spark over itu memang murni dari penghantar tersebut langsung ke tiang menara misalnya atau ke kabel groundnya, tidak mengikuti bentuk isolator. Jadi harus berbeda ya, mana spark over, mana flash over. Jadi tujuan pengujian tegangan tinggi adalah menemukan bahan yang tidak baik. Jadi ya pada prinsipnya namanya pengujian, seperti orang ujian, maka akan dicari mana kelemahan daripada bahan yang diuji itu. Apakah bahan tersebut rusak atau diperkirakan akan rusak dalam waktu yang tidak terlalu lama, maka harus diuji melalui pengujian tegangan tinggi. Kemudian kualitasnya tidak baik, dapat ditemukan dalam pengujian tegangan tinggi. Kemudian salah cara pembuatannya. Kemudian memberi jaminan alat-alat dapat dipakai pada tegangan normal pada waktu yang tidak terbatas sesuai umur atau masa pakai. Kemudian alat-alat dapat tahan terhadap tegangan lebih pada waktu yang terbatas. Jadi kalau tegangan lebih, peralatan itu diusahakan dia tahan sampai waktu yang terbatas saja. Artinya tidaklah selama-lamanya dia akan mendapatkan tegangan lebih tersebut. Kenapa? Karena di dalam sistem tenaga juga ada, kita sudah belajar tadi, proteksi. Pasti akan diproteksi. Jadi dalam waktu yang tidak terlalu lama, peralatan proteksi akan memutuskan tegangan lebih tersebut. Nah, jadi tidak akan terlalu lama.
Karena ada sistem proteksi yang akan memutuskan kerja daripada peralatan itu. Nah, ini ada jenis-jenis pengujian tegangan tinggi, ada pengujian tak merusak atau non-destruktif, misalnya pengukuran tahanan isolasi, pengukuran faktor daya di elektrik atau tangan delta, kemudian pengukuran corona. Ini semua tidak merusak. Kemudian ada pengujian dengan merusak atau destruktif, artinya ketika dilakukan pengujian, alat itu dites sampai rusak. Nah, pada tegangan berapa dia rusak, maka dia akan dicatat, ditentukan. Jadi pada tegangan itu dia masih sanggup atau tidak ketika digunakan pada peralatan tegangan tinggi atau sistem tegangan tinggi. Pengujian ketahanan atau stand test, kemudian pengujian pelepasan discharge test, kemudian pengujian kegagalan atau breakdown test. Jadi 3 pengujian ini pengujian yang merusak, artinya sampai bahan tersebut diketahui tahan atau tidak terhadap tegangan tinggi. Kemudian tegangan tinggi juga ada tegangan tinggi DC, ada tegangan tinggi AC, dan ada tegangan tinggi impuls. Semuanya ini berbeda. Kalau AC, tegangan tingginya ya seperti tegangan yang mempunyai frekuensi rendah atau frekuensinya pada frekuensi kerja 50 Hz. Ada tegangan DC, kemudian cara mengukurnya yaitu dengan pembagi tegangan resistor, artinya kan kalau tegangan DC-nya tinggi, cara kita untuk mendapatkan nilai daripada berapa tegangan yang dikenakan kepada peralatan uji kita itu ya dengan sistem pembagi tegangan. Nah, kita ketahui bahwa kalau pembagi tegangan itu tegangan dengan menserikan resistor, maka setiap ujung-ujung resistor itu akan mendapatkan tegangan yang terdistribusi ke tegangan total. Artinya kalau tegangan 1000 volt, ada 10 resistor, maka dia akan terdistribusi menjadi 1000 volt sampai 10.000 pada setiap resistornya. Kalau tegangan tinggi AC dengan pembagi tegangan juga bisa dengan resistor, kemudian pembagi tegangan kapasitor dan meter arus dengan impedansi seri. Kemudian ada tegangan impuls, itu menggunakan voltmeter sela bola. Voltmeter sela bola, jadi dia di sela bola itu diketahui tegangannya berapa dia sampai breakdown atau tembus. Kemudian ada menggunakan osiloskop juga bisa. Kemudian ciri-ciri transformator pengujian ini nanti kita akan bahas minggu depan ya mengenai transformator pengujian, karena ini masuk dalam nanti pembangkitan tegangan tinggi AC frekuensi rendah. Insyaallah ini akan kita lanjutkan di minggu yang akan datang. Oke, saya kira untuk hari ini sampai di sini dulu perkuliahan kita. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan Anda bertanya. Sudah jelas, Pak. Ini di mana nih Dimas ini? Di Dulu Sanggul nih, Pak. Dulu Sanggul. Lagi apa proyek ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Apa nggarap kebun sawit, ada beko kulihat tadi? Enggak itu, Pak. Apa? Lagi gali embung untuk perairan, Pak. Untuk perairan. Sawah? Enggak, perkebunan, Pak. Oh, perkebunan. Kebun apa? Ya, perkebunan kayak kopi, kentang gitu lah, Pak. Oh. Untuk masyarakat sini kan. Oh, ada sistem pengairannya ya? Iya, Pak. Oh. Bisa juga itu dikembangkan peralatan-peralatan listrik yang bisa dipergunakan untuk perkebunan atau pertanian. Iya. Nah, misalnya Iya, contohnya untuk menyiram kentang. Iya. Nah, disiram nggak kentang itu katanya? Disiram lah, Pak. Nanti ada alatnya kan. Jadi ada kayak penyiramnya gitu nanti dia.
Ya, atau mungkin dengan menggunakan listrik tapi memakai misalnya solar cell gitu. Solar Bisa. cell lah, Pak. Dimas semester berapa ini? Semester 7 nih, Pak. Semester 7. Oh, siap-siap lah nih Iya, Pak. mau buat skripsi. Iya, Iya, cari Pak. cari penelitian di tempat kerja aja yang dikerjakan Dimas, yang kira-kira bisa dibuat untuk skripsi. Iya, Pak. Ya, jadi lebih mudah. Itu peralatan-peralatan pertanian bisa diambil untuk jadi skripsi, ya, gitu. Nah, mulailah Baik, Pak. dipikirkan apa kira-kira mau dibahas selama kerja, selama apa nyopir beko juga atau enggak nih? Enggak, Pak, cuman Oh enggak, ngawasi aja, Pak. oh ngawal saja ya. Heeh. Ya, oke lah. Oke ya, kita sampai di sini Iya, dulu. Pak. Insya Allah kita jumpa minggu depan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Amin, Subhanahu Wa amin, Taala. amin. Kita akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi